Hai Argas Manjul. Your reading podcast, Panjul. Podcastnya Anas Manjul is here and ready to accompany you and everywhere. Ayu, aku penasaran deh. Kok aku lihat ada orang-orang di luar sana tuh mereka tuh yang punya banyak prestasi, punya banyak pengalaman, tapi tuh bukan belajar di lingkup sekolah gitu. Jadi materinya tuh beda gitu sama sekolah. Itu kok bisa ya? Aku juga mau deh. Jujur aku jadi kepikiran juga sih Mir, kayak apakah belajar itu cuma bisa di sekolah atau di luar sekolah kita juga bisa belajar, karena kan kalau misalkan belajar di luar sekolah tuh pasti pengalamannya tuh beda banget ya dibandingkan belajar di sekolah. Iya sih. Ruang kelas doang. Iya sih bener. Oh berarti kayak organisasi gitu nggak sih? Oh iya bener banget, gak cuma organisasi, ekskul juga termasuk, kayak misalkan ekskul PIKR, SCC, Paskib, kan itu termasuk juga ya kan Mir? Oh, berarti kayak makna belajar tuh luas dong ya, nggak cuma terbatas kayak misal cuman di kelas terus kita nyatet apa yang guru omongin terus kayak presentasi gitu, nggak gitu ya Yuk? Iya bener banget, jadi kayak kita tuh bahkan kayak mengendalikan emosi pun juga termasuk belajar loh Mir. Oh iya jadi ya, kayak nggak sebatas cuma belajar di ruang kelas juga. Aman. Maka dari itu pada episode kali ini kita akan bahas mengenai belajar nggak cuma di sekolah. Oh oke. Mungkin biar kita bisa tahu lebih lanjut nih mengenai mekanisme belajar yang bukan di sekolah gitu, kayak gimana cara kerjanya atau cara nyimbanginnya, kita bisa kali ya undang orang yang expert atau orang yang emang udah punya pengalaman di bidang situ kali ya, kayak Kak Abrar sama Kak Syifa nih. Iya oke. Langsung aja kita undang, ini dia Kak Syifa sama Kak Abrar. Hai guys. Halo. Sebelumnya gimana nih kabar Kak Syifa sama Kak Abrar? Baik banget. Oke, baik. Semangat banget ya bisa. Semangat banget nih wawancara. Ada semangat wawancara. Oke. Oh, udah pernah kesini berarti gitu. Oke. Pengalaman pertama ya berarti ini. Oh, mungkin sebelum kita mulai Kakak Abrar sama Kak Syifa bisa perkenalin nama panjang sama kelas kali dulu ya? Boleh. Oke. Siapa nih? Siapa dulu nih? Ayo. Bukan kamu dulu nih, ladies first. Oh iya boleh deh. Hai, aku Syifa atau Nur Syifa Anita, bisa dipanggil Syifa. Aku dari kelas 11 anak IPS. Harus banget ya IPS. Oke, nyindir gitu ya. Nama aku Muhammad Abrar Aziz Rashid dari kelas 11-1 dan kelas IPA. Oh gitu. Langsung jadi IPS gitu ya. Oke. Gimana nih Yuk? Sebelumnya kayak kita masa narasumbernya dong nih yang udah pernah, kita belum. Oh iya, gimana ya Yuk? Oke, sebelum itu kita perkenalan diri dulu kali ya. Nama aku Mira, aku dari kelas 10-8. Dan aku Ayu dari kelas 10-3. Langsung saja kali ya, kita tanya kali ya Yuk. Udah penasaran gak sih? Ya nggak? Kita masuk lebih jauh nih ke dalam topik pembahasan kita. Menurut Kak Abrar sama Kak Syifa nih, makna dari kata belajar tuh apa sih? Apakah itu cuma kayak belajar di kelas, terus ngerjain tugas, terus ngerjain ulangan, nilai-nilai gitu? Atau ada makna yang lebih Luas gitu. Gimana? Ya? Kalau menurut aku sendiri nih, belajar tuh nggak cuma soal kita ngejar nilai terus ngedengerin guru mencatat gitu, karena belajar tuh maknanya luas ya, bisa artinya tuh mencakup banyak hal gitu loh. Bisa kayak kita belajar hal baru, kayak memperoleh informasi-informasi baru, terus juga melatih skill-skill baru, itu kan masuknya juga ke belajar kan. bener banget. Oke. Skill-skill baru kayak apa tuh Kak kira-kira? Skill-skill kayak misalkan soft skill yang pasti berguna banget ya di yang zaman nggak sekarang. kita dapetin di sekolah. Iya, tuh yang nggak diajarin juga. sama guru-guru di kelas, kayak misalkan public speaking, terus soft skill, apalagi sekarang tuh digital kan banyak banget yang dibutuhin, kayak misalkan Excel, Word dan sebagainya. Wah iya, kita nggak kepikiran ke situ kali ya. Ternyata maknanya tuh lebih kompleks daripada yang kita bahas tadi ya. Ya, kalau menurut Kak Syifa sendiri gimana nih? Kalau menurut aku sendiri tuh belajar adalah proses, dan proses itu nggak akan berhenti sampai kita nggak ada, alias belajar tuh ya udah berproses terus sampai kita udah gede. Karena menurut aku belajar tuh nggak ada kata terlambat, belajar tuh nggak ada kata yang aduh nggak bisa nih, nggak. Tapi menurut aku kita tuh belajar tuh bisa dari hal-hal kecil, nggak yang harus mandek di kelas aja gitu. Berarti di sini kesimpulannya Kak Syifa sama Kak Abrar ini melihat proses ya, bukan hasil aja ya. Betul. Oke, berarti belajar itu juga proses. Oke. Kalau boleh tahu nih ya Kak,
Kak Abrar sama Kak Syifa tuh pernah ikut organisasi gitu nggak sih Kak yang di luar dari sekolah? Pernah sih. Kebetulan kita masih ya. Kebetulan kita masih sampai sekarang. Iya, kita tuh Kita anggota forum anak dari Tangsel. iya Kota Tangerang Selatan. Terus kita di bagian kecamatannya ya, Iya, kecamatan jadi, Serpong Utara gitu. Oh, jadi ada cabang-cabang gitu ya, Cabangnya Kak? banyak, karena Iya. kan Oke. ada banyak nih ya kecamatan di Tangsel, nggak cuma Serput. Tapi kita mengolahnya lebih banyak di Serput gitu. Kita lebih ngurusin hal-hal yang ada di Serpong Utara dan Lalu nih Kak dari pengalaman Kakak nih di forum yang di Serut itu tuh Kakak bisa join organisasi tersebut tuh dapat informasinya dari mana ya Kak? Biar aku sama Mira dan Oh, iya, teman-teman iya, juga iya. bisa mencoba Jadi gitu. dikasih tahu gitu, banyak kita nih, coba. Makin banyak yang join Eva ya tuh Iya. ya. Pertama Boleh, kita boleh. pastinya kalau mau open recruitment kita tuh up di sosmed banyak banget. Nah terus biasanya juga kita ada sebar informasi dari mulut ke mulut yang misalnya kita udah anggota nih kita share biasanya ke anak-anak Semanjul supaya mereka tertarik juga buat ikut organisasi di luar. Oh, gitu Kontak gitu. ya. Kalau Yes. dari forum anak yang dari kecamatan Serpong Utara ini tuh Iya. juga kebanyakan Mostly anak Semanjul. iya. Iya. Baik, Rasmanjul. Berarti kalau teman-teman daftar nanti ketemu Rasmanjul lagi. Iya. Ketemu lagi. Iya, Tapi iya. tetap juga ada teman-teman dari luar Semanjul. Karena kita tuh ada beberapa acara yang mengundang atau misalnya kayak pertemuan-pertemuan sama kecamatan-kecamatan lain dan itu tuh jujur ya ini nambah relasi banget guys. Banyak banget koneksi jadinya. Misalkan kayak kita pertemuan dari seluruh forum anak sekota Tangerang Selatan, nanti dari semua kecamatan itu bakal datang ngumpul, terus kita bakal Yes. nambah relasi makin luas gitu. Nah, kira-kira nih, kan tadi kakak nyebutin relasi ya. Nah, benefitnya selain relasi itu apa sih? Misal dari prosesnya tuh kita dapat apa gitu pembelajarannya? Apa tuh kak kira-kira? Boleh banget Kak Diza. Banyak sih, kayak misalkan tadi soft skill kayak public speaking, terus juga sebenarnya sih sertifikatnya lumayan ya buat dipakai ke Ya benar banget ya. SK-nya bener tuh. pendaftaran itu tuh. Apa tuh? Apa tuh? Apa ya? Apa ya? Semoga kan Pendaftaran bisa apa ya? buat Oke, oke. kita ya, semoga bisa lolos SNBP. Amin. Kita doain ya teman-teman. Amin. Soon to be agit. Oke, oke. Calon yang Apalagi kalau dari aku sendiri tuh selain relasi ini jujur justru nambah rasa empati sosial kita karena Oh. as forum anak yang dimana kita tuh mengayomi yang sepantaran sama kita dan rata-rata juga kadang misalnya ada yang dia putus sekolah atau apa dan itu udah banyak sekali yang kita bantu untuk dia melanjutkan sekolahnya lagi. Jadi ini sangat amat meningkatkan empati sosial aku sendiri sih. Aku merasa seperti itu ya. IPS banget ya. IPS banget nih, IPS banget ya. Kalau dalam IPA gimana tuh? Wah, Ada banyak hubungannya nih. nggak nih kak? Oke. Hitungannya banyak. Oh, perhitungannya banyak nih. Oke, Berarti oke. ini ya Kak, yang udah Kakak alamin di organisasi luar sekolah tuh ada nyambungnya juga dengan di Iya. sekolah ya Kak? Jujur iya, karena balik lagi ya, karena beberapa hal yang nggak bisa kita dapetin di sekolah justru itu yang sangat berhubungan sama diri kita. Dan nggak cuma yang belajar di kelas berjam-jam dan kadang juga kan kalau di kelas masih banyak kayak jam pos dan lain-lain. Kita juga ujungnya ya udah main lagi sama temen, terus kita komunikasi sama temen gitu-gitu. Nah kak, kita mau nanya nih kira-kira kan tadi kita bahas organisasimu nih. Yes. Nah kira-kira pembelajaran yang selain organisasi itu apa aja sih? Tapi yang juga di lingkup ruang luar sekolah gitu loh kak. Selain organisasi, mungkin kayak ekskul lomba gitu ya? atau ekskul gitu. Ada nggak kak kira-kira? Lomba boleh sih lomba. Jujur iya Lu lomba. kelihatannya sering lomba sih kayaknya. Kamu juga tuh? Iya. Kamu juga benar. Oke, oke. Yes. Kenapa nih? Lanjut. Lomba tuh bener guys. Lomba tuh kan ada menang ada kalah. Oke. Menang kita belajar, kalah juga kita belajar. Oke. Belajar untuk menerima kekalahan. Jadi Oke. sebenarnya lomba tuh. Kedengarannya kayak ada trauma sendiri gitu ya. Nah, tadi kan kita udah bilang kalau lomba tuh menurut aku ya, pas yang dari lomba tuh yang justru penting itu bukan hasil, tapi adalah proses kita pas lomba itu. Nah, dari proses itu tuh menurut aku itu bisa belajar banyak banget hal yang ternyata kayak gini ya, yang ternyata kita baru realize-nya pas itu. Jadi lomba tuh bukan cuma ngasih pengalaman, tapi juga ngasih kita proses untuk belajar itu sendiri situ. Kalau menurut kamu gimana nih Brat? Udah pernah dong lomba pastinya. Oke. Gimana nih pengalamannya Kak Abrar? Kalau sih lomba non akademik
ini ya kelas 3N sama nanti akademiknya itu OSN. Wah, kakak pinter banget ya kak. OSN. Keren. OSN apa nih kak? Kalau aku sih OSN fisika. Oh, Wah, keren banget ya. Keren. Kita doain. OSN ya. Iya lagi. Sama-sama OSN Bidang apa nih. Yang rame banget itu kebumian namanya. Jarang diliatin, keren banget. Oke. Kalau boleh tahu, tadi kan sempat disebut tuh FLS 3N. Itu Iya. lomba apa ya kak? Kalau boleh tahu? Kalau kelas 3N itu lomba tentang kayak kesenian gitu. Dan aku ikut dari cabang film pendek. Jadi aku bikin film pendek sekitar 3 menit, terus itu lawannya itu langsung Tangerang Selatan. Oh, Setangsel dulu nih. Berarti meningkat terus ya kan nanti. Misal nanti Banten terus Iya. nasional gitu ya kak. Betul. Terus gimana nih kak progresnya? Dan kalau progres aku perkembangannya belum lolos di Oke, nggak apa-apa. Balik Udah lagi keren kayak banget diomongin ya. Kan semuanya tuh proses ya kak. Betul. Iya. Walaupun kita nggak menang itu dari proses yang kita lalui kita bisa belajar kan berkembang terus. Jadi Dari belajar. teamwork. Kalau aku kan FLS 3N film pendek itu ada timnya ya. Iya. Jadi kita belajar teamwork terus juga manajemen waktu time sama management. aktor-aktornya. Terus kita kapan mau ngedit, kita kapan mau syutingnya itu juga sebenarnya tantangan sendiri buat kita buat tentuin time manajemennya. Oke, time management nih. Berarti kita juga harus nentuin nih time management kita mau fokus kemana nih. Nah, ngomong-ngomong time management nih, kira-kira kan tadi Kak Abrar sama Kak Syifa sempet nyinggung nih, kayak ada kegiatan luar gitu. Kayak tadi kakak fokus buat nyari prestasi juga kayak lomba-lomba sama ikut organisasi di luar. Nah, kira-kira gimana sih cara nyeimbanginnya nih sama Iya nih. kegiatan di sekolah, pembelajaran di sekolah? Boleh nih Bran, Buat teman-teman kita yang lain yang mungkin juga lagi Iya, berjuang apalagi kan untuk katanya Kak Abrar IPA, terus Kak Syifa IPS tuh, gimana tuh? IPA susah nih kayaknya. Kalau aku sih ya, kalau aku bedain ngatur waktunya itu kayak di sekolah, cukup di sekolah. Berarti misalkan kayak tentang akademik, pelajaran-pelajaran gitu, tugas-tugas aku kerjain di sekolah. Terus kalau ada PR langsung dikerjain sebelum pulang. Jadi pas nanti di rumah itu udah bisa ngurus-ngurus hal yang lain. Yang di luar sekolah kayak misalkan tadi organisasi di luar sekolah ataupun lomba-lomba gitu buat belajar buat lomba-lomba yang lain. Jadi berusaha buat seseimbang mungkin lah antara sekolah jadi nggak ada yang ketinggalan dan juga lomba-lomba juga tetap bisa ngejar materi-materinya. Agar balance gitu ya kak. Balance banget Berarti nih. tantangannya tuh lumayan banyak banget ya kak untuk ngimbangin. Nah kira-kira ada tantangan lagi ya kak? Karena kan kak juga ikut lomba kan, FLS 3N, OSN, terus ikut organisasi luar sekolah, terus sama sekolah Jujur. belajar di sekolah. Kalau menurut aku yang lagi aku alamin adalah karena kita kalau misalnya mau lomba, apalagi lomba yang penting itu kita banyak dispen kan. Nah Iya. itu yang susah, yang kita Oke. gimana kita harus ngejar deadline dispen Ketinggalan itu, materi. kita harus ketinggalan materi, harus ngejar ulangan yang ketinggalan, harus ikut susulan mana ini itu. Jadi itulah tantangannya itu sih menurut aku kalau misalnya kita fokusnya di luar yang dimana kita juga otomatis bakal banyak dispensasi kan, betul. Oke, tapi gimana nih cara kakak bisa catch up sama tugas-tugasnya? Berarti guru-guru kasih keinginan gitu ya Nah, karena iya kakak juga. tuh dispen. Untungnya guru-guru Semanjul nih baik hati banget, jadi banyak Sangat banget suportif ya, Kak. keinginan, betul suportif sekali. Biasanya walaupun- di data ya kita Yes. kalau lomba apa dispen apa nanti itu pasti di- kadang dari beberapa guru itu ada nilai tambahan kalau Iya. misalkan kita ikut lomba-lomba Karena di luar. mikirnya oh udah support sekolah, udah ngewakilin sekolah jadi gitu. Berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan jangan takut ya guys buat bisa nyobain gitu. Jangan pernah takut, Usah karena takut. belajar tuh Bener. nggak akan ada berhentinya guys. Kapanpun Iya. sampai kalian sampai udah gede pun jangan berhenti untuk belajar. Gitu ya kak. Kayak Terus mungkin dari Ayu gimana nih? Aku pengen nanya nih, buat Kak Abrar sama Kak Syifa, ada nggak nih pesan-pesan buat aku, Mira, atau mungkin teman-teman lain yang lagi berjuang juga nih buat ngimbangin antara akademik dan non akademiknya gitu, Ya, biar motivasi kita juga kan. iya biar kita juga bisa ya. kalau aku dari aku sendiri ya jangan takut buat nyoba terus. Kayak misalkan kamu pengen nyoba lomba ini, kamu pengen nyoba aktif di sini, kamu pengen ikut organisasi ini, itu jangan pernah takut karena kayak dari situ justru banyak hal-hal yang bisa kamu pelajarin
dari apa namanya yang nggak diajarin di sekolah, nggak diajarin sama guru, dan bahkan hal-hal yang kalian belajar itu malah paling berguna buat kehidupan kalian gitu loh. Iya. Oke, di dunia perkuliahan sama dunia pekerjaan kali ya Kak. Oke. Pengalaman pasti bakal terpakai ya kak, apalagi relasi juga. Kalau menurut aku karena kalian masih kelas 10 kan ya, itu banyakin nyoba hal, pokoknya apa aja yang kalian mau coba itu cobain. Jangan pernah mikirin untuk hasilnya nanti menang nggak ya, kalau kalah gimana ya nggak apa-apa, yang penting kamu udah nyoba. Itu yang hasilnya kayak proses dari proses dimana itu yang justru akan membentuk diri kamu di nantinya. Menurut aku seperti itu. Jadi jangan pernah takut buat nyoba. Kalau kamu udah ada kemauan untuk nyoba, udah cobain aja. Gak usah mikir kalah atau menang. Lagi masih ada kesempatannya Ya, ya kak. karena semua kesempatan gak datang 2 kali. Terus juga kalau misalkan ada kepanitiaan di sekolah ataupun di luar sekolah, itu usahain ikut aja terus buat dicobain semua kepanitiaan, organisasi, karena mau apa aja yang kalian dapetin posisi-posisi di organisasi atau kepanitiaan itu pasti bakal berguna banget, karena itu ya buat kalian belajar teamwork dan juga komunikasi sama teman-teman kalian, Yang dan juga pastinya bakal kepake ya. betul bisa nambah relasi juga. Iya, kalau yang dibandingin di luar dengan sekolah. kalian yang cuman mandek di kelas, cuman gak keluar kelas, cuman ya udah fokus nilai aja deh. Tapi kan justru pengalaman itu yang bisa bikin memudahkan hidup kalian nantinya setelah di SMA ini. Yang Betul. dimana kehidupan SMA yang Baru ya, Kak. Dunia luas. Oke, dunia luas. Nggak cuma di ruang kelas doang. Oke. Berarti gitu ya Kak ya pesannya. Yes. Oke. Mungkin ini udah sampai ke penghujung acara kali ya. Kita belajar banyak gak sih Yu? Banget Kita sih. kita dapat banyak informasi. banyak ngobrol banget. Oke, iya. Padahal Seru masih banget banyak nih, Kak. yang pengen dibahas ya. Iya, jujur ya sih aku juga pengen, tapi ya karena waktu terbatas kan, makanya itu kita mau bilang thank you banget nih buat Kak Abrar sama Kak Syifa yang nyempetin waktu, kasih kita banyak informasi, terus juga kasih kita motivasi buat kita bisa berkembang gitu ke depannya. Terus kita jadi terbuka gitu nggak sih Yu pikirannya kayak oh belajar tuh jadi nggak cuman di kelas aja gitu, Iya. kelas enggak, kita juga bisa belajar banyak gitu nggak sih Yu? Dapat pengetahuan baru juga ya kan Mir? Iya. Di luar sekolah. Jadi ya semoga semua obrolan yang udah kita omongin saat ini, Iya. semua canda tawanya, ceritanya, pengalamannya, bahan pelajaran-pelajaran misalnya kita ambil tuh bakal bermakna untuk kita semua. Amin. Amin. Dan semangat juga ya buat Kak Abrar sama Kak Syifa yang udah kelas 11 ini. Semoga kedepannya bisa sukses. Amin. Osen BP dan Amin. juga dapat ke perguruan tinggi yang kakak mau nih. Amin. Semoga podcastnya makin lancar terus ya. Amin. Terus Amin. juga kalian dikasih banyak kesempatan buat nyoba hal-hal baru ke depannya. Oke. Semoga podcast Manjul makin jaya. Amin. Manjul, jaya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu kali ya. Sekian dari kami Aku Mira, dan aku Ayu. signing off for the last time. Kita mulai ya Kak. Oke. Stay curious, keep learning.